this for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she in the back, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go, I'm gon' do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asra Yuda dengan NIM 2103041193. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan program studi manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis digital. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampunya Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pada pertemuan 9, yaitu tentang materinya, yaitu keterampilan presentasi bisnis. Presentasi bisnis bagi para staf manajer pada semua level tingkatan dalam suatu perusahaan berskala menengah dan besar merupakan hal yang biasa, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Adapun tujuan presentasi bisnis, secara umum tujuan dari presentasi bisnis antara lain: yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada masyarakat atau audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Seorang pembicara yang ahli dan berpengalaman tentunya tahu kapan ia harus melakukan serius dalam menyampaikan presentasinya, serta kapan ia harus menyisipkan humor-humor kecil yang dapat membuat audiens lebih fresh dan tidak bosan. Yang ketiga, yaitu menyentuh emosi audiens. Biasanya pada saat penyampaian presentasi, pembicara mengkombinasikan kemampuan ekspresi, intonasi, suara, sikap sehingga mampu membuat audiens terhanyut dalam pemahamannya. Yang keempat, yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seseorang memotivasi audiens harus menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basi. Artinya, apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakup dalam presentasi. Persiapan dasar. Adapun persiapan tersebut meliputi: yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Adapun tahap-tahap presentasi lisan dalam komunikasi bisnis, yaitu pertama, presentasi yang dilakukan secara lisan haruslah disampaikan secara sistematis. Setidaknya dalam melakukan presentasi lisan harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut. Yang A, yaitu persiapan berbicara atau presentasi yang berisi penetapan tujuan, analisis audiens, perencanaan isi, panjang, dan gaya bicara. Yang B, yaitu pengembangan presentasi meliputi pembukaan, pokok-pokok presentasi, penutup, tanya jawab, dan alat bantu visual. Yang C, yaitu penyampaian informasi atau presentasi ataupun pidato. Presentasi lisan yang baik. Biasanya presentasi lisan yang dilakukan dengan baik ditentukan oleh kepiawaian seorang pembicara dalam menyampaikan presentasinya. Kepiawaian pembicara dalam menyampaikan presentasinya terlihat dalam kriteria yang dimiliki oleh pembicara tersebut. Antara lain, yang pertama, mempunyai wawasan. Yang kedua, dapat mengetahui dan mengenal audiens. Yang ketiga, mengetahui alasan-alasan sehingga mereka perlu berbicara dan berharap dapat memenuhi alasan tersebut melalui presentasi yang disampaikan. Yang keempat, senantiasa berlatih agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan informasi di pihak audiens. Yang kelima, menganggap penyajian suatu presentasi sebagai sebuah prestasi. Yang keenam, dapat menerima kritik atau analisis sempurna presentasi mengenai berbagai hal berkenaan dengan presentasinya. Presentasi informatif. Biasanya informasi yang disampaikan memiliki muatan tersendiri. Secara umum, presentasi yang di dalamnya terdapat penyampaian informasi memiliki implementasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu presentasi yang bertujuan memberikan keterangan.
Yang kedua, presentasi deskriptif yang bertujuan menyampaikan uraian atau jabaran. Yang ketiga, presentasi yang bertujuan menyampaikan definisi. Keberhasilan presentasi juga didukung oleh 4 macam faktor, yaitu yang pertama, paralanguage atau paralanguage. Cara pembicara menyampaikan pesan termasuk di dalamnya kecepatan berbicara, nada, volume, serta artikulasi kata. Yang kedua yaitu body language. Bagian badan yang dapat membantu efektivitas presentasi terutama wajah, mata, tangan, dan posisi badan dalam presentasi. Yang ketiga yaitu kondisi ruangan presentasi, tata ruang, dan kondisi ruangan. Yang keempat, faktor-faktor lain termasuk dalam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan presentasi adalah penampilan pembicara dan pakaian yang dikenakan. Pada pertemuan 11 yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian informasi atau antara dua orang dalam memperoleh makna, identitas, dan hubungan-hubungan melalui komunikasi antar manusia. Dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses yang menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna antara dua atau lebih dalam sebuah situasi yang memberikan kesempatan yang sama komunikator dan komunikasi. Ada beberapa teori yang melandasi proses komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama yaitu relationship rules theory. Teori ini memandang proses komunikasi interpersonal berdasarkan aturan yang berlaku selama proses komunikasi. Yang kedua adalah relationship dialectics theory. Teori ini beranggapan bahwa individu yang terlibat dalam suatu komunikasi interpersonal dapat mengalami ketegangan internal antara sepasang motif yang berlawanan. Untuk mengatasi hal tersebut, De Vito memberikan 3 solusi. Yang pertama yaitu individu yang terlibat dalam proses komunikasi interpersonal sebaiknya menerima kekurangannya masing-masing. Yang kedua, jika individu ingin terbebas dari tekanan itu, maka individu tersebut bisa keluar dari hubungan itu. Yang ketiga yaitu individu perlu menyeimbangkan hidup agar dapat menyegarkan kembali situasi hubungan. Yang C yaitu social penetration theory. Teori ini menjelaskan proses berkembangnya hubungan dalam komunikasi interpersonal. Hubungan itu bergerak mulai dari tingkatan yang paling rendah menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Yang terakhir yaitu equity theory. Teori kesetaraan didasarkan pada ide teori pertukaran sosial, tetapi lebih menekankan pada membangun sebuah hubungan antara individu yang didasarkan pada kepentingan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Hubungannya bisa bertahan jika masing-masing tidak saling memberi dan memperoleh keuntungan yang sepadan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Definisi komunikasi kelompok dengan komunikasi interpersonal sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu melibatkan 2 orang atau lebih individu yang secara fisik berdekatan dan yang menyampaikan serta menjawab pesan-pesan baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi kelompok berarti penyampaian pesan oleh seorang komunikator kepada sejumlah komunikan untuk mengubah sikap, pandangan, atau perilaku. Komunikasi kelompok terdiri dari 2, yaitu komunikasi kelompok kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Komunikasi kelompok kecil ialah komunikasi antara seorang manajer atau administrator dengan sekelompok karyawan yang memungkinkan terdapatnya kesempatan bagi salah seorang untuk memberikan tanggapan secara verbal. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok besar atau large group communication. Kelompok besar atau large group adalah kelompok komunikan yang karena jumlahnya banyak dalam suatu situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pada pertemuan 13 yaitu etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkungan bisnis untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Integritas perusahaan dapat dilihat melalui cara mereka berkomunikasi. Oleh karena itu, etika komunikasi memegang peranan yang sangat vital dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan. Tidak hanya itu saja, etika ini juga menciptakan lingkungan kerja yang positif karena didasarkan pada rasa percaya dan hormat.
Prinsip utama etika bisnis yaitu kejujuran dan kehandalan. Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dalam komunikasi. Artinya Anda harus selalu memberikan informasi yang akurat dan lengkap, jangan berlebih-lebihan dan menyesatkan. Dengan mengikuti prinsip ini, penting juga untuk mengakui kesalahan dan selalu memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat. Ini akan membuat Anda menjadi seorang profesional yang dapat dipercaya. Selanjutnya itu transparansi dalam komunikasi. Dalam hal ini berarti komunikasi perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan jelas terkait operasional bisnisnya. Dalam praktiknya, perusahaan dapat berbicara terus terang kepada stakeholder mengenai situasi keuangan, alasan dibalik keputusan yang diambil, serta kegagalan dan kendala yang harus dihadapi. Selanjutnya itu penuh perhatian dan empati. Ini mencakup kesediaan untuk menyisihkan waktu guna memahami keluhan pelanggan, mempertimbangkan kebutuhan serta perasaan karyawan ketika mengambil keputusan, atau menampung kritik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu dampak positif etika komunikasi bisnis. Dampak positif lainnya secara signifikan diantaranya membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, meningkatkan hubungan dengan pihak eksternal, serta tantangan dalam menerapkan etika bisnis. Adapun tantangan dalam menerapkan etika bisnis yaitu menjalankan komunikasi bisnis sesuai etika memang tidak mudah karena harus menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi dan etika komunikasi bisnis. Yang kedua yaitu komunikasi dalam krisis. Yang ketiga mengatasi tekanan untuk kesuksesan bisnis. Materi selanjutnya yaitu pada pertemuan 14 dan 15 yaitu teknologi digital dalam komunikasi. Pentingnya jaringan komunikasi. Jaringan secara sederhana bisa didefinisikan sebagai seperangkat aktor mempunyai relasi dan aktor lain dalam tipe relasi tertentu. Jaringan adalah seperangkat item yang disebut dengan vertices atau kedangkala, disebut dengan nodes, dengan hubungan antara mereka yang disebut dengan edges atau ties. Menurut Neumann tahun 2006, hal ini memperlihatkan esensi perilaku manusia, yaitu interaksi melalui pertukaran informasi antara satu individu dengan individu lainnya dalam suatu sistem. Kualitas komunikasi bisnis di era digital. Kondisi ekonomi di bidang bisnis yang serba kompetitif, terutama di era globalisasi, pengusaha bisnis diharapkan dapat menempatkan dan mempertahankan posisinya di antara berbagai persaingan. Pengusaha bisnis yang tidak dapat mempertahankan posisinya di masyarakat akan kalah bersaing dan jatuh dalam waktu cepat atau lambat. Sejalan dengan semakin pesatnya perubahan ekonomi dan kegiatan bisnis yang berjalan, komunikasi yang beragam dan akses informasi yang mudah, pengusaha menjadi lebih mudah dalam berkomunikasi baik dengan pelanggan ataupun dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam bisnis yang ia tekuni. Etika komunikasi bisnis di era digital. Bisnis dalam era terbuka informasi global tentu saja memiliki tantangan dalam proses komunikasinya. Tingkat penetrasi penggunaan internet pada masyarakat menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang kritis komunikasi. B. Towson dalam buku ini, Piston Size Ball di Google Play, Persatuan Layanan. Pemilik organisasi bisnis harus mampu dan keterampilan memilih dan menyebarkan informasi yang relevan dan disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat dan juga sesuai dengan kepentingan dari stakeholder. Tantangan komunikasi bisnis di era digital. Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi dapat dibagi menjadi 3 jenis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Selanjutnya yaitu hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Dan hambatan terakhir yaitu hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.